Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Alhamdulillah. Kula mun 3 bulan terakhir niki kan ngaji sore niku kula nerangno hadis. Mulai kadang Bukhari, kadang Muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode-periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir, Tafsir Munir Banawi Banten sing nulisnya. Tapi ini sama ya. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya. Karena kula mun ngecek beberapa tafsir cara ngartikan sama. Teng zaman fitnah niki kula suwun ya. Jadi ada satu peristiwa ya. Di mana sebetulnya secara basariah, ini eling-eling ya. Sebetulnya secara basariah sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara basariah sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria, terus ini ingin menyerang apa? Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini itu menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi itu pengaruhnya nih sahabat-sahabat yang wis kere ora terlatih gak rohan. Cara kaya pulau perang terus ngandal ruke untuk Pak sekere gak rohan. Itu kan repot kan. Mau tuh iman toh. Modalnya mana apa? Iman. Islam mak senengane modal apa? Iman. Repot kere modal iman. Wah payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit. Dari segi waktu musim panas. Dari segi air gak punya air karena padang pasir. Nah, buat ini mungkin sampai sakit iktibar. Walhasil secara basariah, mimba dimaka dayazihu qulubu fariqim minhu. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Yang perlu sampai catat. Apapun janggalnya tetap dari apa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya, sing diunta sitok, sing diunta sitok, secara berjamaah, sing wong songo ra diunta, wis unta sitok lah. Yang penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentenan. Yang penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi. Sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Ayat ini itu zaman kula teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kula nu pun paham kalian ayat ini. Ayat ini kalau cerita, kenapa saya ajarkan sekarang ya? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin pede mawon. Nanti sobat luwes kere ya pede mawon. Bayang zaman Nabi bayang saking kere niku kurma sitok diisep orang 2 sampai 10. Saya kisah kere-kerene lugeru sak piring mujung dintekno. Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Tak kere-kerene Mustafa iki jeneng Pak sepeda motor sitok ditumpaki wong sih. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sampeyan rungokno tenan ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kalau buatan sekedar penelitian fisik buatan, penelitian rohani. Ya penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang tak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum.
Itu sampean nanti pas buka itu pakai 1 kurma saja. Dengan seteguk air. Nggih. Dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh. Iku nak kon tukaran gula, iku tetep 50-50. Mergo koyo pulih. Yang penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu yang penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang. Wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok rugen sing mangan sak puluhan nambah banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gulat. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa? Dalam konteks jihad tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Ngoten paham iki natijah itu sing perlu sampeyan paham nggih. Nah, sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anake kiai level kabupaten Jawa, level ke Jawa Tengah. Iku padha wae, kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Dan bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sangu 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora blas lho, mus haram lho, lu ora sanggup blas haram. Dosa. Mergo mesti tau mah, mau sufi ojo do langit teger blas. Jadi mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten kula niku sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, engkok mangane sing sangu sak miliar sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa wae sak mutan, sak lonjor. Sing kere kaya rukin nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama mesti utek kembek dengan Toma. Kere to Toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma, ingin punya uang 1 juta. Dan kue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni di duit 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng, urip kok nganggur tok. Santri terus meninggal. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau padha pedene, yo tak tampa nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kowe tak nasihati. Ya kan salat bareng kok. Ning donya sementara. Wani to tanggal sing ngono. Lendak gak pati wani kan? Penak ekono gara-gara duwe nasihati pelan-pelan kowe rawani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngrasa gak banding di 200.000 kok banding 1 miliar atau 100 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kula sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Kadang ngandani santri itu sebaiknya begini. Ya ngandani ya biasa mau. Iya, nah soal sebaiknya ora santri tok pejabat sebaiknya ngene-ngene cangkem wae biasa mawon rame. Karena saya pede, mau didoleh dalan wis sangu 500.000 aku bayangno umbal Semarang narukan nganti ana donya piro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho, blas itu haram ngeleng-ngeleng. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo, blas tidak boleh itu. Wala fatak uda malumam masyura, wala tabsudha kullal pasti. Pokoknya blas itu haram. Dalam Islam itu pokoknya radisi blas itu haram, radisi pengaruh blas haram. Orang-orang sing pokoknya sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Betul ini perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun tak pimpin yo kere-kere, pimpinannya yo kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah.
Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Kowe iso mikir. Paling banter ning apartemen tingkat 100 tingkat 50 tetep sing digoni iku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Nah, gue kan malah sekali-kali pede mikir, angen-angen wong modern iki bento. Wong gawe nggon 100 kok digoni mau sak kamar. Kalau padha bae sak kamarku. Padha bae sak kamar. Angen-angen yo bento. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi, dengan membawa tingkat kesufian yang baik, tentu akan cara berpikir di rumah gedung kaya apa sing dinggoni yo masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan yo masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya ya sama, sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nah, belas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan ora mangan kan ngeri to. Nah, itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir karena agama liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari, 3 lemari. Itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng dan kepung edan. Iya betul. Nganggo 10 bareng dan kepung rawah. Artinya saat Ruben duwe klambi 3, mbek sing duwe klambi 100 itu sama. Karena yang dipakai sama-sama satu. Sementara ora blas udah mergo iku haram. Moga agar blas-blas napa? Haram. Ora sing ada blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula dengan teori ini pula, Nabi memberanikan diri tetap jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang, dengan sahabat yang makan 1 kurma, itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50, di singkat esek ya mati. Asal gak belas. Contoh wong poso lah. Kue poso mulai esok sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok, itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak blas tuh lemes tuh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam blas tidak boleh. Sama. Kue lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kue rasamu blas entar. Wah, sing kerno ya runtusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kula aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kolaborasikan karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya, wah ini mau di mobil terus di pekerjaan tetap, ono berjuang ya ayam. Misalnya kiai PNS ya ayam, udah kiai DPR kan ayam digaji tetap karena ayam rumah tangga. Ajane ayam merah rumah santri, ngrumat dunia. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian, dan 1 tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar, Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya rasi jihad tenang. Wong kula bayang jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar. Sing seneng kula kok preman, jihad preman to gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah iku dak anas ilallah. Ora ana ning Quran waman ahsanu qalam mimman da'a ila Allah kudu da'a atau labah santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja mengajak ila Allah itu baik. Nasibe wong nek kaya kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam. Itu semua punya peluang da'a apa? Ilang.
Asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak, kiai, DPR, camat, mursyid, ngono berjuang yo ayem, gula akeh, pakanan Aku berjuang cinta nggo apa? Manganku dheweku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama. Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lawan. Sementing tidak sama sekali. Wah bulan baleni, itu kadang santri marate nganti blas. Nah, blas iku ngeri to. Itu wamu apa ora duwe. Kula kopi ra duwe penyuka iku bagus. Nek ku parah. Cara kula ya gula minimal ya telung ya kira-kira tenek go telung cingkir kopi lah. Mosok ora kiai ditamu sak mobil lan ra ngarah. Paling tamune pateng rentel siji loro. Ayo kira-kira paling gak duwe minimal gula sing go nyuga ya ngopo? Wong lho. Pokoke nak blas tuh haram. Lha kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalem tak kandhani. Minimal duwe gula, minimal kena go nyuga wong 5. Ya duwe sari minimal gue makani wong 5. Pokoknya minimal tuh harus kita batas. Paham ya? Kalau nanti melarang. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Pokoknya orang belas. Ya kan ini lagi. Pokoknya orang apa? Wasiat nanti mata nopo. Oh belas itu dosa. Oh belas itu nopo. Dosa. Bareng ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iki. Tapi sing tomak malah wajib istighfar. Aku berjuang bayangane kok nyalak buar. Senengane mesti ngoten. Nek gaji tetap berjuang kan ayo Gus cangkem wae. Oh sing ngono kok omong-omong dari wong bodho ya ora rasa omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono kok nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon, Mbak. Wong gak roh, nah, nanti gaji tetap lho ya, ayam dibagi nanti gaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, geni ku panas. Lah nek pintu ngono ora usah nyalek kok tahu. Lho kok biasa nasihati caleg-caleg wonten. Iki kesangan pintu suwe nek pintu ya. Pintu dikadak-kadakno wong. Luwih suwe to nek digaji tetap luwih ayem timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu. Nang ora waras ki. Karku niku lek berjuang aja berganti gaji tetap buento kan. Tapi yang sentra ngamuk kula ya ora tersinggung. Singgung buen. Salah konsultasi sing ngongkon sapa. Ngawi tengok-tengok nek omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sapa? Kalau cara ni, jadi ulama sengak aku rasa sengak. Iku kuliah hak walau kana murah. Sing sengak iku kowe. Dia iki bocah mikir urusan. Kowe luwih sengak dibanding aku. Paham ya? Kecuali aku teko moro mam ngandani kowe lho. Aku sengak njajah. Kowe sing jajah aku sih malah. Mau tengok-tengok ning omah mbok jajah. Lah nek mertamu apa-apa nanti tamu lan kritik ini jenenge napa ya? Jajah, penjajah jelas sopan. Kalau itu paling pede. Nah, ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu? Karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup, aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan, ya sudah saya nganggap cukup. Agar sing mesti ana unsur toma. Nak kenal caleg kan gula tambah, salam template tambah. Lah nganti wong buta tambah mesti faktor toma. Karena orang yang tidak toma tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula mau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Engkok mangan sak piring kono ya sak piring. Paham ya? Sama. Nah ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usrah itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup. Mulanya terus wonten ulama ada kenapa al-qanaatu kanzun la yafna. Kita harus harus nerima. Qanaah itu kanzun apa? La yafna. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak.
Bon, ini satu poin ya, dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Ngeleng-ngeleng. Wah, sing ngrasa melarat kudu tobat. Ora oleh nganggep ngaji iki setengah, kudu tobat, mulai kudu istighfar. Dengan kemiskinan sing parah ngene kuwi rono ben paham ya. Wes melarat ngene iku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Cara tadi hampir 100 jutaan. Sama 300 onta. Ini saya takdir jumlah ini. Ya, tulis halaman ben 10.000 dirham ya. Sama 300 onta. Ya, dan 50 kuda. Mengke atau fotokopi. Niki kula tulis mbek tulisan tangan sing takbir niki. Tapi mengke di fotokopi ten napa-napa. Niki kula terangno ben tobat, rukun bareng ben tobat. Tobat kabeh kok ini. Terus wajah Abu Bakar bikul 5 mali. Abu Bakar semua hartanya disumbangkan. Bahwa arba'atu alafi dirhamin, sekitar 4.000 dirham. Terus wajah Umar bin Simali. Separuh hartanya Umar disumbangkan. Bon wau kan cerita kere, saking kerene kurma sitok dimut wong loro sampai wong 10. Ndak niki natijah kedua ini yang lebih penting. Artinya apa? Para sahabat yang miskin ini kemudian tidak pernah berpikir bahwa konsumsi mereka, kehidupan mereka ditanggung sahabat yang sugih. Iku elem-elem. Sehingga sahabat yang miskin tidak beban bagi sahabat yang kaya. Akhirnya apa? Sumbangan Sayyidina Utsman sing 10.000 dirham, 300 onta. Ini bisa secara maksimal digo peralatan perang. Orang tek go konsumsi. Sing ireng-ireng. Mulane wong fakir sing ngaji ning kene tobat. Ben wong fakir liyane ra memahami iki urusane masing-masing. Wong sing ngaji aku kudu tobat. Jogeman dadi wong fakir sing membani negara. Sehingga sumbangannya Utsman yang melimpah ini, sumbangannya Abu Bakar, Umar, kena gue Nabi fokus ke peralatan perang. Karena yang miskin tidak jadi beban negara. Iku mau sing melarat-melarat ngerasa wis ora urun, ya wis duwene kurma sitok dipangan kurma sitok. Tidak berharap konsumsi sing berlebih, tapi akhirnya mengganggu aset negara, entek gue mah. Nah, kalau selawase mulai cilik anak kiai, mulai cilik ngaji be kiai, pancen krasa tenan, nah adat NU paling parah. Ya sampeyan hitung kula bolak-balik matur zaman ngaji teng Ketongko mek matur mantong nganti sakniki kula matur bolak-balik. Kuwi nek di jamaah toreko jumlahe wong 1000 wong cek 500 wong. Ngekeki mangan kabeh iku per kepala minimal 5.000. Nilainya pinten? 5.000 ping 1000 berarti nek makane wong 1000 ndak 5 juta. Coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia, tidak usah cara makan misalnya. Itu 5 juta kalau saya misalnya orang alim. Gue perpustakaan sudah berapa judul kitab yang terbeli oleh uang 5 juta. Tafsir Munir regane piro, Ibnu Katsir mu piro, Ihya mu piro. Lu kira-kira 5 juta untuk judul 50 judul. Tapi gara-gara orang miskin jadi beban negara, maka mau untuk mangane wong 500. Ambek daging sak pringkin. Iku wae tetep ra matur nuwun. Parahe tetep napa? Ora matur nuwun. Mangan dijebule mok segane garing. Iwake sak pring. Ora urun komen. Sementara gitu panitia ngaji tidak akan bisa maju. Panitia toreko tidak bisa maju karena selalu uang dari sumbangan donatur habis untuk konsumsi. Kalau sampean tangklep, berarti kita ikut Gus, gak ngekek mangan miskin. Kalau kita sedekah jangan dalam konteks negara. Misalnya pulau dia adik melarat, pulau kayak duit. Pulau di toko melarat, pulau sering kayak beras. Tapi jangan acara yang pengajian, yang jihad, yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sedekah itamut. Kalau ini sedekah itamut sama apa susahnya sih kamu di rumah ada tetangga miskin kamu kasih beras. Paham ya? Di toko atau mangan kayak imam. Tapi kan tidak ganggu uang negara karena itu kulmaan fatu min khairin paling walidaini wal Robin, kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua, kerabat, tetangga dekat. Tapi jangan kemudian acara-acara negara kemudian uangnya habis untuk konsumsi. Artinya ini berbanding. Zaman perang Tabuk itu Sayyidina Utsman menyumbangkan 10.000 dirham. Kalau ngatur sonto itu berapa coba? Untuk sitok larangnya gak karu.
Tapi kenapa tidak ada rumus bahwa yang tani sitok wae Utsman disembelih? Jadi ora perlu ana wong melarat mangan kurma sitok dimut wong akeh. Kenapa rumusnya tidak begitu? Wong 300 onta cara 95 agak ketara. Tapi nyatanya para sahabat tidak pakai teori itu. Paham ya? Sing miskin gentleman, aku merasa melarat itu tak selesaikan sendiri. Sehingga sumbangan Utsman bisa fokus untuk peralatan dalam konteks sekarang misalnya saya ya misalnya kena gue alat ngaji. Lho kula ngrasakno tenan. Kula cerita guys sing nyata. Bapak zaman Sugeng dulu itu punya acara rutin rejebat. Itu tiap tanggal 9. Delalah bapak wafat itu tanggal 9 Rejab. Itu setiap acara pengajian, itu bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan. Sehingga ketika saya menghilangkan pengajian wong protes dari Gus Bak ra koyo yai. Kurang ngekei mangan ya ora ono pengajian. Nah aku ngekei pengajian ora mangan malah salah tuh. Biasanya yai nak pengajian ono mangan tak kali ya. Semisal tak pengajiane ora ono bar. Tapi yang enggak disadari masyarakat setahu-tahunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya anaknya. Setahu-tahunya mereka lebih tahu saya. Wong awam roe kan nak dhisik pengajian zaman bapak, zaman yai dikasih makan. Kan setahu saya. Artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang tidak puas, wis dikai mangan gak dipangan, mergo napa? Merasa gak layak. Sudah gitu misalnya menyediakan 400 yang datang 200, 600, sing 200 gremeng ora keduman. Sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadir. Padahal di balik itu nganakno mangan wong 1000 kangelane kiai entek ngamen. Wis ino ning ngarepe para donatur, ino ning ngarepe para penyumbang. Misalnya Bapak dulu punya donatur, kalau orang nyumbang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang nyumbang langsung 1 juta. Itu kan tetap habis ya. Sudah habis ya dimatur nunggu. Coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan. Utawa daerah puskesmas. Tiap ana wong loro iki kurang nih duit iki wis berapa maslahatnya lebih besar. Mohon kita kudu tobat, dimulai dari kita sendiri, diri kita apa? Sendiri. Itu kalau kita ilmu nih mas. Di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada halnya Bajuber. Karena ada kiai dulu kan tiap tamu dikai mangan. Sekarang juga gitu tiap tamu dikai mangan. Tapi sing anak buah kula, sing santri sarang sing anak buah kula tak kandhani. Saler biasanya ada sowan kula riyen. Kira bukan capira to. Yang itu ngentakno beras wis tak anggap ngentakno beras. Tapi kok beras. Woe per kepala nak mangane tak 7.000 ya bayar. Anggap aja marung model baru. Haram gitu kotok-kotok. Saya mengajari mereka begitu. Saya juga begitu. Misalnya aku anak buah sakijang ya, nimbang beras atau berapa pintal, sebenarnya yang sesuai kira-kira aku gagasan. Saya begitu bukan karena saya lomo atau buatan. Saya belajar dari peristiwa ini. Dulu ketika Nabi, kenapa umat Islam kuat? Karena tidak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara. Orang miskin tidak jadi beban negara. Soal secara personal memang iya. Secara personal artinya begini loh ya. Ya selalu nakama dayin fikun kulmaan faktu min khairin falil waliden wal aqrabin. Kalau kita sedang kaya, tentu kita sedekah sama tetangga, sama sanak saudara yang kurang. Tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat jihad. Kalau ingin sedekah ya di rumah, ono tonggo ora melarat. Ya kalau cerita-cerita nasi Sayyidina Umar, ono rondo melarat, ambil Umar diteri gandum, bahkan dibawa sendiri. Ya sudah. Tapi tidak ada dalam sejarah Umar rapat terbuka jihad terus bakal ngekei mangan wong melarat tidak. Ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal, yaitu izatil Islam nopo wal muslim. Soal sedekah tetap, itamu to'am yang keimangan tetap, tapi apa susahnya? Diberi konteks yang lebih modern. Nah, misalnya sama takut, tapi saat ini kan kata setiap mursyid ya, pengajian tembuti-buti orang mangan itu. Dia kan masih bisa dielmoni, itu tadi dielmoni. Misalnya pulau teko sak rombongan yang soleh dari ber yang sarang, kan sakit menyumbang beras atau uang yang senilai itu. Biar kita tidak gasap uang negara. Anggapnya marung, bayarnya modal ngono. Sementing kan kita tidak makan uang negara. Efek dari makan uang negara itu tadi, sampean bayangkan.
Uang 5 juta yang untuk konsumsi orang 1000 itu andaikan dibuat perpustakaan. Kalau kita lembaga pendidikan itu berapa judul kitab yang terbeli dari uang 5 juta. Kulon pun 2 tahun terakhir ini halnya bapak tidak ada pengajian. Kulo ini ya wonten tiyang nyumbang wong sugih bahan nyumbang. Terus kulo didik 1 juta, bari kulo sumbangno kok khole ya. Tak omongi ngene. Maksudem piye? Nak nyumbang biasa go mangan rata tompo mergo sebenarnya ya ora ono pengajian ya ora ono acara mangan temen. Nggih terserah jenengan. Peran. Niku tukokno kitab. Kulo tambahi 1 juta niku cukup tak nggo tuku sarai muslim. Regane 1 juta ratus. Ya wis tak tambahi tak tukokno kitab. Gara-gara yang punya saya, artinya sing duwe aku iku ora rogen. Iso maca, iso tak sebar ilmune. Paham? Artinya akan lebih manfaat. Bukan ini tersinggung malah. Aku semua nak ngomong ora wedi tersinggung. Aku gak potongan kiai sing wedi dihujat, wedi salah paham. Lha kalau ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih kode panitia mesti sitok. Acara ngaji Gus. Pokoke syaratnya sitok. Aku teko kudu langsung ngaji. Ora oleh ana acara mangan, haram. Tapi ini gugus mungkin disalah wong akeh. Kok kiai ini ra dikei mangan. Nah, kowe darani kiai kelaparan disalah wong akeh. Doa. Kowe teko kok kei mangan ora wong Ethiopia tapi teko kelapa. Awe ora potongan wong Somalia to. Ora potongan wong Ethiopia. Coba kalau kita berpikir objektif, saat kita datang dihormat makan kemungkinannya 2, terlalu dihormati atau terlalu dianggap kelapa. Tapi cara berpikir kamu kan selalu kamu asumsikan itu dianggap dihormati kan. Sajane mbok pasif piye kan gak jelas. Aku sawang tenan. Lho kok langsung ngekek mangan aku kemungkinane loro. Siji dianggap hormat, nomor loro dianggap ora kelar marung utawa wong itu pi. Akhirnya kayak melaku. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki teko tetap ngaji. Masyarakat harus dilatih. Kalau konteksnya ngaji, fokusnya ya ngaji. Kalau fokusnya jihad perang ya peralatan sehingga mereka melatih diri menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan hanya dengan 1 kurma. 1 kurma diisap itu sudah cukup untuk derek non nabi perang 1 hari 2 hari. Nah aku bayar nih, umpama kalau melarat derek non nabi. Misalnya perang sampai 10 hari. Itu orang yang bawa satu sok kurma. Itu sudah cukup untuk 5 hari. Itu banyak sahabat yang ngakali begitu, mensiasati gitu. Gawa kurma niku sak napa cara ngendi sak gegem. Disai piyambak. Wong Arab Pak Jubahan. Dadi yo kena entuk rada akeh kan. Niku cukup derekno Nabi perang sampai 10 hari, termasuk zaman perang Khandaq. Niki kula critakno tenan. Sampai wong munafik tuh komentarnya, Inna woha la ghaniyun an hadza. Wah, mosok sedekah mau kurma sak gegembang. Inna woha la ghaniyun an hadza. Pangeran ra butuh itu. Tapi bagi negara sangat berarti karena orang miskin ini tidak menjadi beban negara. Kalau orang kaya ini 1000, berapa uang negara yang dikeluarkan untuk orang 1000? Dan itu sampai ayat alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis sadaqat walladzina la yajiduna illa judahum fasqaruna minhum fakhirallahu minhum alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis sadaqat. Orang-orang munafik itu orang-orang yang melecehkan orang mukmin. Hanya orang-orang mukmin ini cara sedekah saling sedikit. Jangan salah paham loh, sedekah harus kepada kiai sama orang lain, pada diri sendiri. Artinya mereka bawa kumur sak gegam itu digawa dewe, itu penting nggak menjadi beban negara. Tidak diminta kiainya, ya dipakai sendiri. Tapi karena dia membawa sendiri, Kanjeng Nabi nggak perlu ngalokasikan dana untuk makannya orang. Orang perlu membentuk panitia konsum. Cukup pengajian itu, panitia konsumsi, biasanya nyambut kiai, bahkan gue sibuk ini. Kita pengajian, bu kiai ini sudah langit alime. Panitia pencatat ngaji ini, agak pencatat tuh piring hilang, itu gue sibuk ini. Piring tak. Jadi apa ngaji kok rapate orang kok terakhir. Iya nanti jahit dawe kiai rawon, si rapat terakhir gelas pecah piro, piring pecah. Utang pokok sembako piro. Sanggup dibagian orang elite tadi di robar. Ada lewat wong. Wah, ini ngaji bu pedes bu orang mau alam. Mulai mulai sama kalto alam wong. Wes aku mati selamat. Menang jadi ulama jujur. Penting aku mati selamat. Aku ora kepengen disanjung-sanjung. Penting aku mati ketemu pangeran apa? Selamat.
Dan saya yakin lebih selamat dengan teori ini dibanding teori ini wong-wong. Aku ainul yakin, hakul yakin. Oh, sentak yakin ya kok. Oh, mantap selamat dengan keyakinan ini. Loh, saya pertama punya adat ini yang saya hadapi ibu saya. Kowe wani dihujat wong. Saya pulang dia wonten. Iya, aku dhisik saat bapakmu. Bapakmu lah sering ngeluh. Ngeluh karena bukan mangkel lah. Masyarakat itu piye? Wis dikai mangan masih protes. Sementara sini sendiri anak-anak mangan mesti diparingi ino, mesti ino. Wong jaluk kan ino. Misalnya aku jaluk Mas Romanto lah, jaluk Mustafa lah tetap ino. Misalnya jaluk wong nyumbang beras sak pintal tetap ino, terus ini jaluk tetap napa? Ino. Padahal harus begitu dengan untuk makan orang 1000 gelem-gelem kiai ini ino. Iya betul. Didikai mesti matur. Nah ini harus jadi pelajaran. Perang Tabuk harus jadi pelajaran. Betapa hebatnya sahabat. Mulane ketika Nabi Nabi la tasubbu ashabi. Niki ana tenan iki hadis Nabi la tasubbu ashabi. Hei kamu jangan pernah misoi sahabatku. Kowe kabeh umpama sedekah sak gunung emas. Iku ora banding ngambek sedekah sahabatku mok sak mut. Bahkan separuh mut. Falo anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban. Umpama kowe sedekah sak uhud emas. Iku jek ra banding mbek sahabatku sing sedekah mok sak mute kurma. Bahkan separone mut. Karena apa? Sekarang sampean bisa hitung. Aku misalnya jadi kiai sugih, duwe duit 100 juta. Aku di 100 juta paling banter perjuanganku keliling kampung, keliling desa tertinggal pengajian. Sementara sahabat modal setengah mut iso wani perang ambek pasukan Romawi. Betapa bodohnya kita, duit 100 juta ra dadi popo. Angkatan sahabat sak mute kurma. Iso gowo Islam ngadepi wong napa? Romawi. Mane Nabi nak ngelem sahabat itu cukup ngenyek sahabat. Sedekah kaum sak gunung mas iki unggul sedekahe sahabatku sak muga sak mute sahabat kena go ngadepi. Musuh kowe di 100 juta paling pengajian yo basa-basi sampai cerita wong sing nekane pengajian kok mlebu suar kok bar mulai bar mangan mulai bar besok pengajian meneh mengko lalu wa kolal jangan pun buge mulai. Ya memang ini baik tapi kamu harus jujur itu tidak banding dengan mute sahabat sing sak mut rong mut wis iso ngadepi perang. Enggak ngamen. Mulai dari Nabi Lata Subuh apa? Kulo ngrasakno tenan. Mulane kulo nglatih jenengan-jenengan. Pokoke latihan nyai karo latihan berjuang. Kulo ngrasakno tenan. Zaman kulo melarat teng sarang. Kulo untuk bisa roh mulang 15.000. Zaman itu kos-kosan itu 13.000. Iku wis kena tanggung rumah santri telu sing ora entuk esel. Tak kei 5.000-an. Zaman iku 5.000 kena go kos setengah ulang. Mergi kula niku kan wong alim, dadi dikei bapak kula kelar meseli terus sering dikei dhuwit kiai kula. Dadi dhuwit bicara kula tak bagi wong telu. Niku kena go mang. Selawase bodoh beda dari kula. Artinya 15.000 itu sangat berarti karena bisa mengkiaikan calon kiai. Ambek kowe dhuwit 50 juta kadang enggak ada gunanya. Paling banter kowe nyembang masjid 50 sat. Ngono wae ditulis ku video natur ha sapa. Ada ra ketinggalan. Ya. Artinya ya betapa uang ya, atau materi di tangan orang alim itu betapa maslahatnya. Paham ya? Lah kaya kula ngeten iki mulang kitab kelas tinggi, maca Bukhari, Muslim, tafsir Nawawi. Paling banter kula teng narukan mriki entek dhuwit 300.000. Modal 300.000 manfaate mulang wong, ngalimno wong. Jajal wong di dhuwit 1 juta. Ngalim wong loro wae ra. Paham? Mulane kula kuwi dunia ini kuwi dhewe. Wah eno yakin nek kula tempuran selamat agar ajaran kula ora sesat mantep. Lho nek ngarepe sampean kula ngarepe iki gede kok ngaten biasa. Mesti alasane iki mesti alasane klasik. Tapi wong awam rasiapmu, sing rasiap kiai. Buah ono. Awam iki mau senengane wong awam dikowo-kowo. Orang awam tidak siap demi. Kalau pun 3 tahun, akhirnya pengajian. Soalnya bapak sekarang nggak ada pengajian. Mau tanya. Tapi tahun pertama banyak yang reaksi negatif. Tahun kedua sudah tidak. Mereka tetap datang gitu. Bahkan tahun ketiga kemarin sekolah udah kitab.
Jenengan ora iso dirubah, wae kula anggere tuan mriki tak ape ngaji Gus ya cocok kan. Kok tukan tok hidayah gimana lah. Nah, wis beda itu kan gitu hidayah. Aku wong alim mestine kece anut aku, aku mbok dhewe anut kowe. Iki omongan sing bener to. Di satu sisi kendarane aku wong alim, artinya pantes dinut. Di sisi yang lain karepe aku sing anut kowe. Maksudem iku piye? Nek darane wong alim yo kowe siap anut. Apa kowe darane aku bodoh wae dadi kira wajib anut. Kendaraan bodoh pradosa gede ya. Masyarakat kita ini kan lucu ya. Di satu sisi kiai diletakkan di posisi tertinggi, udah ke wong alim ulama. Di sisi yang lain ketika nerapno teori keulamaan ya, diprotes. Dari kiai ra umum. Itu sing marah sing kiai ini tak masyarakat. Mau aku tak omongi terus terang, gak ngono kowe jare-darani Gus Bak iku ngalim. Saiki apen nerapno kengaliman ku mbok pro. Lah nek ada padha-padha wae protes ya darane aku bodoh wae dadi kira wajib anu. Gampang dong. Menengah ya dadi ngono. Tapi anut teges yo wis nak anut ngene iki gelem tak gelem yo ngene iki. Tidak, ini penting saya sampaikan, ya, karena kita ini punya masalah krisis betul. Betapa krisis energi ini dimulai, karena yang kaya jadi beban negara, yang miskin ya jadi beban negara. Tekan wis uga jadi beban apa? Negara. Enggak ngamen. Wis uga jadi beban apa? Negara. Yang miskin juga jadi beban negara. Cobalah kita berlatih dari peristiwa ini. Kan sakit tuh, misalnya sampean mondok ning pondok kepengen ngaji bek kiai. Tak pikir beras 10 kilo, mbak ngombe sak gelas kan ya cukup sama. Cuma biaya tinggi karena kamu punya selera, kak seleranya orang kaya. Ngopi ya kebutuhan, rokok kebutuhan, marung kebutuhan, tak ada pacaran apa kebutuhan. Itu kabeh macam bangkrut negara ya apa. Nah ini jadi pelajaran betul ya. Betapa kita jangan naik, ini jangan apa? Naik. Wis dadi wong melarat tuh sing apik, melarat sing sopan. Mau ngatur kulo, ini mau takdir, paham ya? Artinya kan nggak banding. Dalam peristiwa perang ini, Sayyidina Utsman menyumbangkan 300 unta. Itu bukan, tolong atas unta itu nak cara sampeyan. Kira-kira rumusnya mesti sing 5 buat 11, di gua dibalik orang sahabat sing ngemut kurma sitok, ono unta tolong Tapi karena yang miskin nggak menjadi beban negara, maka ini semua bisa dienggo peralatan perang, nggo kecukupan. Ya sama seperti itu. Kalau ngrasakno tenang. Kalau saiki dadi tokoh ngrasakno tenang. Kulo sering nggih mucal teng sarang ngoten standar mas saya kan disuguhi dihormati. Nggih. Niku ngeten tok mau sudah mirip. Saya mau nak arene rasa kei kopi. Jatah jenengan yo baik kowe. Maksudnya sepundi? Lawan ngopi kelar, nah kowe kan gak kelar utang-utang. Iku wis nyelesekno data kopi cocok Gus. Lho, kula nu kiai urane disenengi. Mergo kula nu ora pati repot, urip ora pati. Kula mulang ning ndi ku ora pati repot. Dadi panitia lah kan ora pati repot. Mangane ora pati akeh, terus selerane rendah kan. Oh, ada ngomong dadi kiai kan kudu dicukup, disambut, dihadroi, waduh ngrameni tok, gontangan macam-macam. Tolak al-badru alena, sing badru sopo, sing alena, you know. Oh, penak cukup jadi tolak al-badru, no? Sing badru sopo, sing alena, you know. Sakroku badru kan Nabi alena sahabatan, ini sakroku. Mbak nak ajaran anyar. Oh, tadi kritik, tidak apa-apa, ngaji jujur. Artinya apa? Dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak. Sebab itu Nabi Dawud hadis sahih, ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amul isnain yakfi arba'atan wa hakadha. Kalau seorang tokoh itu gelem ngirit, itu ta'amul wahid yakfi isnain. Lho nggih to, misalnya kados kula. Kula niku gaji saya kerja itu hanya berapa? Aku untuk resiko salam tempel hanya berapa? Gara-gara selera aku rendah. Mangan isa kadare. Apa-apa sak kadare. Iso nyukupi candal. Tapi nek kene dhewe ragus. Kali salam templek receh wae kepingine di mobil Mercy. Salam templek pas-pasan gaji pas-pasan ning TV yo para bola omahe keramik sing larang. Kok nyukupi candal, ndekne dhewe gragas kan yo ora bar.
Itu ora ta'amul wahid yakfi isnen, tapi ta'amul wahid yastahiku. Alfan mesti jate wong sitok ngentekno wong mestinya pemimpin tuh jate wong sitok sumrambah ning wong akeh. Ora kok jate wong akeh dintekno wong sitok. Kan bisa juga. Coba sampean kalau jadi kula ngritik awak kula mbak. Kalau seorang sudah disebut kiai kados kula lah, kula dianggap ngalim, dianggap syekh. Wah niku nak nuruti. Minimal wong nyugahi kula niku jeruk minimal 10. Mosok kiai disuguhi sitok. Masalahnya ya ngerti sing di omah nang kok sing ditekno mesti sitok, tapi tetap 10. Engko anggur misalnya sak piring. Coba kalau kiainya ada ragus, artinya ya standar saja makan satu. Kelebihannya bisa dipakai orang lain. Nggih betul. Tapi nek kiai ini dhewe dosan kan repot. Tingkat itu. Mboten iki cerita. Betapa kecuali kiai dia rugi kelar tuku. Wajib digawakno mulai. Artinya terus sing di omah monggo kagak ana jenengan. Loh itu mustasna kan itu mustasna. Artinya yang didhawuhkan Nabi itu realistis. So'amul wahid yakin apa? Isna. Itu harus kita terapkan, dilatih, dimulai dari diri kita napa? Sendiri. Lha kula niku sering jajal ya. Kula niku kan sak kere-kerene kula niku biasa sangu 50.000. Misalnya lu mau teng daerah 3 kilo, 5 kilo, kula sangu minimal 50.000. Lu mau umbal, kula sering lupa umbal. Saya ketahui kangge kula uang yang tidak berarti. Muga kula niku sak kere-kere kula ngebis 50.000 sithik. Tapi bagi mereka sangat berarti. Sale ketemu mak-mak sing marat sing rondo tak kei 5.000 bisa umbal. Kadang umbali kurang kula tambahi 5.000. Kula nu nate guys. Ada seorang janda tak kei 5.000. Lu kan sedina matur kula. Gus matur nuwun. Andai kan sehari itu ndak jenengan kasih, itu saya ndak makan hari. Padahal saya hanya ngasih uang pinten? 5. Coba kalau saya sendiri seleranya tinggi. Kepen sarungan Samarinda, Jamir Rolex. Kok nganti nyapaati 5.000 dhewe kurang. Lho kecuali sampeyan nek wis beli geder. Nek sumban misale sama kiai dadi kiai tunggal. Ya artinya tapi orang arah kita orang potongan. Maksudnya ora potongan. Wong kiai juga butuh nekat kok. Nekat rapati sufi. Ndak betapa teorinya Nabi dulu kok amal wahid yakin apa? Wah ada dan seterusnya kata Nabi. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Beliau itu orang tidak kaya. Tapi beliau kalau makan cukup, tidak banyak. Sehingga fadulu to'amihi, sisa makanan beliau untuk sahabat. Ini ku ahli suffah. Mulanya dari Abu Hurairah, kunna nalzamu Rasulullah bifaduli to'amihi. Aku ini bisa mondok ning Kanjeng Nabi, mergo manganku cukup, sangka luyane dari Nabi. Saleh Nabi dikai sak tampil wedhus, sampai Nabi makan sak kadare kemudian diberikan sinten Abu Hurairah. Bayangno munggah Nabi dhewe entek. Abu Hurairah gak kedu. Ini jenis ta'amul wahid yakfi. Dan harus kita latih. Ya, dia apa meneh jo kira kulkas, malah ngomong medhit. Mergo pakanan luwih di. Wah, gak ono matekno wong. Mau era kulkas malah menyemeh wong medhit. Sing wis bakat medhit iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikekno wong. Saiki ra kulkas barang mambu rati. Wah, iku mempertegas kebakilan. Ra kulkas sing medhit apa medhit? Mergo dhisik medhit lan akhire karo ape mambu dikekno tonggo. Lah saiki ora ono mambu. Lalu kula lu ambek kulkas yo teknologi wae ora mikir. Kula sering ditakoki bojo kula Gus mboten tumbas kulkas. Sok nek wis sugahe kenemenen, nek urung ngono. Karena kadang kesulitan nggih. Ibu kula itu gak ada kulkas. Angger ndak kok anak kula gitu ibu kula. Apa-apa kan jagal, maksud sak bis bak ra kelar tuku napa? Kae ora potongan kiri kok rugi tak yo ora. Itu tak ilmu ni tenan jadi kula niku. Ya sampean amen. Sampean nek niate candal terutama candal. Duwe kulkas iku ora persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niate ben barang luweh di kulkas, naudzubillah min. Paham? Tak ada di ngono, dalam tak ada. Kan usul Gus mbok tumbas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar kok ben koyo aku.
Nah kaya Rugen ra duwe kan jelas, rumusnya jelas. Rumusnya jelas. Mergo mesti perhitungane cawe wedok, nggih. Dan nek ana barang bambu atau rantai misalnya mangan jeruk separuh rantai. Tidak kok napa? Nah ana kulkas kan gelem ra gelem kok liwat cilik itu ngilu jeruk. Nah, berhubung ana kulkas kan disedelik. Ono tak ilmoni mulane kalau tadi saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi orang asal ngomong kalau tak pikir. Dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau kapan-kapan tuh kulkas, tapi syaratnya ini. Jadi mun kalau suka nih, ini duit jatah. Bahwa setiap saat tuh kulkas tidak masalah. Yang penting nyatu menunai. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar tuh. Kok usah pamit aku. Urusan dunia kok pamit ulama, rapi. Ulama juga bakat kulkas, wah, macam uang. Tidak artinya kalau kas ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kegigiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istiqdat liduyu, artinya persiapan setiap saat ada tamu di sahur, nggih monggo. Saya iki yo ngrayani dhewe. Paham. Lha kok tenan ngaji fair. Mboten munafik lho. Engko agak potongan munafik lho. Tapi kok ora mergo bangkrut. Mun ngene iki kula waca, ngene iki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parah. Tadi kula waca dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham. Memberikan 300 unta wa khamsina farusan. Tapi ewa semono ana 300 unta ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan Bono kula nu krasa tenan, jobnya ini krasa. Wong kula nu mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah ngirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko teng ngaji. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Ntar adat ngaji kita itu kan parah tuh, teko-teko ya ini mangan. Wae mulai sik mangan men. Apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak mendengarkan. Lalu gunanya apa? Ayat wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'ulah. Acara makan itu tetap mengganggu istimak kan? Kita ini menganggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu drengki mboten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimak. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Gue noto-noto piring. Pengajian, anggap ini dungo langsung. Blutang. Kapan oleh amin-amin secara khusus. Kalau ini dungo, wah rame. Belum tak? Menganggap itu acara mah. Coba zaman pikir. Itu punya efek. Punya efek dari tidak pastamimu. Tetap beti. Asal gini kalau keluar tetap mikir. Kalau anggap ngaji, sekolah mangan kita biasa. Kan pusing susu sing duma. Sekolah tenanan Gus Bak dari biasa. Susu panitia aja lemes. Akhirnya gue formalitas mau Gus nang ngesandar ya. Anak ini suwun dengan panitia nyiap wah. Iya remanane iki matane wong. Matane wong kan. Buat saya tidak ngeritik tapi ini harus dirubah. Itu bukan main-main. Orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus bodoh. Nah orang buah karena saya ngomongin di depan Tuhan tuh. Kulo sholati hajat, kulo itu nak dua ilmu saya pertanggungjawabkan di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu 2 rakaat. Satu hadis pinten? Saya juga gitu. Saya setiap punya mazhab yang berbeda dengan para kiai itu saya pertanggungjawabkan di depan Tuhan. Kulo sholati tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang arah susah, ini biasa banget. Ya, ini biasa buang buatan. Karena ini menyesatkan betul. Kalau nu merasa tenang. Ini kayak ini, dia itibar ini. Dia mulai ngaji niki kudu itibar. Betapa kemiskinan yang luhur, kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam.
Karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas. Paham ya? Jadi sunnatullah, nah kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras. Tenaganya apa? Misalnya sampean dua wong sing seneng 100. Paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam templek 1 jutaan atau setengah juta, 2,5 juta sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin nggak menjadi beban negara. 5 juta kena gue tuku sound system, gue rekaman, gue tuku judul kita. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah ngeke imangan. Coba. Tapi nak sing 95 wong ngeke imangan, gue tuku kitab ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsum. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak menuntut haknya. Ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya ini. Itu sudah ikut nolong apa? Islam. Ya termasuk ini carane. Nggawa kurma dhewe loro. Nggawa gedang goreng dhewe. Enggak apa-apa. Jadi kan anak-anak pengajian nggawa gedang goreng sitok ambek aku 11. Ya ini ngomong lepuk ya mangan gedang goreng damai. Enggak apa-apa. Kita harus memulai dari diri kita apa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah, jadi perang Tabuk. Itu kayak apa? Kalau kita bisa melakukan itu, nama kayak apa? Padahal sekarang kondisinya ada perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Lu kalau ingin nanti marah. Kulo tuh ngrasakno tenan. Zaman kulo niku duwe kakak wakil bupati. Niku ngrumat santri sarang memiliki sekitar 15 sampai 10. Niku kan nak kulo dadi wangsul kan nyileh mobil. Tak itu, nyileh mobil bensine 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nak niat ape ora nyileh mobil kae dhewe 500.000 wae. Kira-kira nggo mobil entek pira? 500.000. Lah maksud piye? 500.000 tak go mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil, mau enak tua aku tok. Artinya sebetulnya bisa, ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil, karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil, ya sedikit tirakat saja gelem mobil, itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil, betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri tirakat kan? Mbak, aku ora nyedhi sok-sok lho. Lah nek tersinggung urusanmu. Harus dilatih. To'amul wahid yakin apa? Bisa, di ilmu itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram, tapi harus dilatih. Orang miskin juga jangan jadi beban apa? Negara. Taman rausa terus beban BLT rausa ini yang kaitan yang ngaji kita saja. Orang gue malah ngeritik BLT, malah ngeritik SBC, apa hubungannya? Orang hubungan ini urusan cerita. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Beliau-beliau sebenarnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum. Kalau nyuwun lah yang ngaji ke sini, kalau ingin sedekah itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sudah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? Pengajian atau enggak ada. Mungkin teko beda kecamatan. Nggih mboten. Sing teko beda apa? Kecamatan. Mun kula waca wis sing kula ora usah ditulis mengke di fotokopi mun. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Abu Bakrin bikul limali. Wa huwa arba'atu alafi dirham. Ini mboten nonton kitab jenengan. Fata'alahu Rasul hal abqaita li ahli kasai'an. Faqala abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Wajah Umar bin Simali. Wajah Abdurrahman bin Auf bin Ati Uqiyatin. Wajah Al-Abbas wa Talhah bimalin kasirin. Wa tasaddaqa Asim bin Adi bisab'ina wasakon. Lah niki sing terakhir. Wa arsalatin nisa bikulli ma yakbirna alaihinna. Min huliyihinna. Wong itu udah nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong wedok do nyumbang emas.
Sayyidina Utsman 300 onta. Abu Bakar separuh hartanya. Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan perang. Jajal ke ngiyai nawani ngono, duwe beras 6 ton. Sing ngaji ora usah mangan. Mergo kowe dicita-cita mbok bodol, mbok tuku kitab, ora kukut lho sampean. Kira-kira dianggap ki buah, lha saya kukut lah. Takok dalam wae, mesti takok dalam wae. Tak jamin lho. Karena sudah begitu kental teori mereka kalau kiai di acara disumbang beras yang akeh mergo ngekeki mangan wong akeh. Enggak pernah ada berpikir beras akeh kitab ora ono. Padahal wong dicelo kiai mergo ngaji. Ngaji iku butuh iki kitab. Tapi ra kitab iki. Akhire kiai ra iso dialil badhet dong, ra duwe apa? Kitab. Lu coba. Lu ini dalil lho, ini fakta lho. 300 onta. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf memberikan harta banyak. Tapi tidak merubah keputusan Nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri. Karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang Izzatil Islam nopo? Wal muslim. Itu kayak apa? Kalau kita bisa begitu maslahatnya kayak apa? Kita sampean pikir misalnya masjid ya gampang. Kalau uang di kotak masjid itu tidak dipakai makan. Itu nak terima gue noto jeding, noto mikrofon, speaker tuh luah-luah. Tapi nak acara masjid jika makan, tetap kurang. Sementara peralatan masjid tidak kunjung cukup. Paham? Ini harus jadi pelajaran. Sama tidak harus orang lain menerima kita, enggak. Tapi sampai semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran Nabi. Dan yang dipraktekkan para sahabat. Makanya ketika Nabi, andai kan kamu bersedekah Uhud emas. Mbok kena kabeh ning Islam iki jare kanjeng ora banding ambek mute sahabat. Kata satu mut dari seorang sahabat wis cukup nglawan wong kafir. Sementara ke didik 1 juta paling gak wakile. Imbang semen 50 sak ning masjid. Ya mau ditulis aku budi ning ngarep niku. Artinya kan dia ada apa-apanya kan dibanding satu mut sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal Izzatil Islam napa? Wal muslim. Mun kula terusaken nggih. Mimba dimakada eko rubah tegese para kopokan tamila yen tom condong apa kulu bubadi mung sebagian atine para sahabat. Ila yufarikon nabi sumata ba'alihi. Mun sing penting sumata ba'wan iki sumata ba'alihi mongko nuli nobati sapa alim ngatasi para sahabat. Apa tegese nyepura sapa Allah alun sanging para sahabat maing perkara. Wako akan tumiba koma fi kulubi dalam pira-pira atine sahabat. Min hadil khawati di sanging ilah pira-pira perasaan sing salah nih wal wasa isilan pira-pira waswas. An-nafsaniyati kang bangsa awak. Dasari ada tadi. Lama sabaru semangsane padha gelem sabar sapa sahabat waradi mulan padha ketun sapa sahabat ala zalikal hammi ngatasé mengkono-mengkono perasaan. Innahu bihim raufur rahim. Fala yahmiluhum mongkora napa nggih mbebano sapa Allahum ing sahabat mak ing perkara layutiku nakang ora kuat sapa sahabat minal ibadah sing ibadah mereka ndak akan dipaksa sedekah sak ndure kemampuan itu tapi itu tadi juga enggak dipaksa enggak makan sama sekali asal bawa sak dirham rong dirham atau bawa sak mut rong mut tetap mereka kuat contoh gampang wong poso mun ngandel kula kok wong poso mulai poso itu penting untuk melatih diri. Sampean poso mulai subuh sampai maghrib gak mangan pokok blas. Sing ngombe kopi sak seruputan iku maghrib wis iso khusuk. Kira-kira jotos wong ya wis ngelu. Kejajal, saiki rugen mau nyeguk kopi sak cing, kira kon jotos Mustafa wis pingsan. Ora kudu ngenteni mangan sak iku eling-eling tenan ya. Sama sahabat sing mau sangu kurma sitok dimakan. Perang mbek pasukan Romawi sing mangan sak piring itu 50. Kemungkinannya sama. Sing penting ora blas, sing penting apa? Blas wae haram, haram ya blas iki. Eleng-eleng. Oh kowe ngenang aku sitok blas haram ngono to. Ora akeh-akeh kenang ilmuku iku sitok. Blas apa? Haram. Termasuk nek ditawakal blas yo haram, wong ora kalau ora duwe bangkune. Minal ibadah disang ibadah. Wa yusilu lan nyampekno sapa wa ilaihi maring ikilah para sahabat almanafi ing boro-boro kemanfaatan wa alam al-fatihah. Ya kana betul. Masyaallah. Alhamdulillah
Bismillahirrahmanirrahim. Aluka ya Allah, anna lakal hamda la ilaha illa anta man lam yakfi as-samawati wal ardi ahad ya qayyim dzal jalali wal ikram. Anna nahnu wa dzurriyyatuna wa talamizatuna wa muhibbuna wa man ahabbana fi haqqika ya Allah wa man ittaba'ana fi haqqika ya Allah. Rasulaka Muhammad dan Rasulullah alaihi ayatika yu'allimuhum kitab wal hikmata wa yuzakkihim antal aziz. Wa rasulan kana bil mu'minina raufur rahim wa rasulan kana nuran wa hudan rahmah. Ilahana ya wa salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilika wa sabaru laka warzuqna ya Allah al-iqtida bihim wa ta'assi bi sunnatihim hatta nakuna ibadan laka ibadan jika ibadan ya farina bin nas ilaika wa ibadan ya wa ja'alu wa ya ta'umurina ilaika ya wa fa anta ya wa al-haqqu samad Allahumma la taj'al dunya mablagha ilmina wa la mundhilmina wa ja'al al-akhirata ya Allah maqsadana wa ridha kamatu ilahi anta maqsudi ridha kamatu Ilahana ya wa antam yassiru kulli amrin asir fa inna taysirul asir alayka yassiruna ka ala ma tashauqti wa barik lana fi jami'il wa ta'limina wa ta'alina barakatan minka barakatan ma'unatan intik wa barakatan masbubatan intik hatta ya Allah naroka ya Allah bima hafidta bi nabiyyika Muhammad wa naroka fi hisnikal hasib ilahana fa antal haqqul mubin wa antal muqit wa antar rabbi syahid ilahana ya wa kunna farina ilaika fasurra bina ya wa fasir bina ya fil umuri kulliha ilahana antal haqqus samad wa anta ni'mal maula ni'man nasir hasbunallahu ni'mal maula wa zi'anna ya wa sayyidina Muhammadan ma huwa ahli wa zi'anna ashabul kiram alladhina tabau fi sa'il ilahana ya wa faqalihum minna assalam wa baligh assalam minna innahum ya wa ikhwani fika ya Allah wa radu anka ya Allah rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan like, komen, subscribe, dan share jika video dan channel ini bermanfaat. Terima kasih.